Sore, Prof, Kakak. Sore, siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Rifki. Oke, Umur 30 tahun, ya, bekerja di bidang engineer konstruksi di salah satu instansi. oke, Udah 7 tahun umur bekerjanya dengan rata-rata penghasilan sekitar di 25 juta. oke, Nah, income lainnya ada usaha seperti jualan motor dan ada supply di bidang lain oke, kayak perhotelan dan lain-lain. oke, Rata-rata dari penghasilan lainnya tadi itu sekitar 10 sampai 15 juta. oke. Jadi total kira-kira sekitar 40 jutaan ya, sebulan 40 ya? jutaan. Oke. Ya. Hartanya? Untuk total harta sekarang ada di 3,4 Miliar? 3,4 ya miliar. Nice. Dengan apa namanya masih mempunyai cicilan KTA sekitar 300. Mempunyai apa? Cicilan KTA Oke, sekitar 378 juta atau tenornya sekitar 5,5 tahun lagi. oke. Nah, pertanyaannya sih, Prof, untuk sarannya itu apakah belum melunasin cicilan KTA itu adalah tindakan yang tepat untuk mengingat ada rencana lahiran anak dalam waktu dekat dan akan memulai bangun rumah di tahun Kamu nggak depan. punya investasi apapun ini? Total harta 3,4 M itu apa? Ada, Ya? ada. Apa itu? Untuk cash ada 140 juta, Oke, deposito ada 34 juta, oke, saham Indo ada 551 juta, oke. luar ada 430 juta, untuk kripto sendiri ada di 1,3, lebih Oh. besar di BTC di 1,3-nya sendiri. Sisanya untuk altcoin saja. Berapa altcoinnya? ETH sekitar 20, Oke, BNB 19, oke, Solana cuma 10 juta. oke. Nah, sisanya ada di reksadana sekitar 880. Nice. Nah, Oke. tadi Jadi pertanyaannya cuma tentang KPR berarti ya? sama ini ada 3 lagi sih, Prof, sebenarnya pertanyaannya. Oke, Yang kedua itu karena portonya agak terlalu banyak ya, maksudnya untuk pembagiannya setiap bulan tuh kan jadi agak susah gitu kan. ya. Untuk pembagian per portonya itu untuk mensimpelkannya seperti apa? Terus jika misalnya ada kebutuhan porto mana yang didahulukan untuk di trimming dan rebalancingnya tuh baiknya dalam jangka waktu berapa lama? Oke, ya. Jadi ini dia punya harta 3,4 Ya. M, mostly liquid. Oke. Ada saham Indo 500, saham luar 400, ya reksadana 880 juta, kriptonya ya hampir 1,4 1,5 M. Ya. Oke. Masih punya KPR sekitar 500 juta ya, tenor 5 tahunan. Dan pertanyaannya, dia punya duit, KPR-nya ditutup dulu atau enggak? Ya. Oke, karena dia juga mau lahiran anaknya. Kurang lebih seperti itu kan, Rifki? Kerjanya Iya, engineer. Ya betul, engineer. Oke, berarti kan ini kita ngikutin tangga aja kali ya. Yes. Nomor 5 kan belum beres tuh. Beresin kan harusnya ya. Kamu beresin nomor 5 dulu kan, Iya. KPR nomor 6. Oh, Gak ada salahnya kok. Kalau kamu udah beresin tanggal 1, ini kan tanggal 4 tuh udah beres nih. Ya. Kamu lanjut aja. Tanggal 5 ngapain kamu buru-buru beresin KPR-nya? Oh, oke, berarti fokus untuk tanggal 5 dulu berarti ya. Tanggal 5-nya kelarin dulu. Gitu. Ah. Kalau untuk apa namanya mensimpelkan portonya, Gini, kamu kan mau simple ya. ya Kamu suka kripto, kamu suka apa lagi? Ya. Apa aja portonya dia tadi? Portonya ini ada saham Indo 500, luar 400, ya, kripto 1,4 M, reksadana 880. Reksadananya apa tuh? pasar uang sih. Nggak ribet kok itu. Apa Iya. apa per dalam saham Indonya ada berapa gitu kan pertanyaan? Iya, cuman itunya kayaknya mungkin banyak kayak ini ya komposisinya. Yang kalau saham Indo sih cuma 2, BRI sama BCA. Ya Oh, oke lah. Yang Iya. yang luarnya ini ada MSTR, Oke. ada Apple, ada Microsoft sama Google. Terus Ya sebenarnya oke sempat- juga sih. Iya. Ya, MSTR kamu kan udah ada Bitcoin. Good pick semua kan? Iya, Ini. MSTR Iya. kalau saya balik lagi saya likuidasi.
Iya. Terus 3 sisanya itu it's a very good company, Apple is a good company, Microsoft top, Google juga top. Iya. Kamu udah tahu apa yang kamu lakuin, nggak ada salahnya sih itu. Bener. Oh, berarti udah Dana pendidikan sesuai. anak ya sebenarnya ya, kalau komposisinya dia ya, Iya. dia udah bisa lunasin juga sebenarnya KPR-nya. Sebenarnya. Ke tangga 6 kan? Iya, sebenarnya Iya. bisa. Sebenarnya bisa. Cuman Iya. kayaknya kalau kita pasti buffer dikit lagi gitu. Iya. Tambahin lagi lah. Tunggu. Karena kamu Iya. dengan porto berapa totalnya itu? 3,4 M. 3,4 M. Menurut Kamu, saya 5 M dulu ya. iya, kamu Baru 5 M dulu. KPR. Ya, Karena kamu cari 1,6-nya lagi. 3,4 tuh kamu nge-yielding 10% tuh udah 340 juta setahun tuh udah gede gitu loh duitnya. Iya. Kamu tinggal naikin 5 M habis itu boleh lah lunasin KPR-nya. Iya. Karena harusnya tanggal kelima udah beres by 5 M. Iya, 5 M sih menurut saya. Goals-nya. Dia udah oke, nggak ada yang perlu diganti. Kamu kira-kira portofolionya berarti kan ada. Iya. Portofolionya kan berarti Indo ya. Oke. Pencet dulu nih. Ah, Indo kan, Indo. Kamu ada BBCA. Kamu ada BBRI. Luar. MSTR buang, kamu ada Apple kan? Ada. ya MSTR buang sih. Kamu ada MS FT. Kamu ada Google ya kan? Nah, ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5 top. Sama kriptonya dia Bitcoin. Kriptonya ada apa aja dia? Bitcoin, BTC. BTC, BNB sama Sama ETH. Nah, dia kayaknya ya, dia ini orangnya sih menurut gue lumayan paham ya. Iya, bagus strukturnya ya. Terus Plus dia ada juga. RDPU lagi ya? RDPU Iya. gimana kamu? Oh, ini kayaknya itu lu. Oh, bener. Gue bacot tadi nggak kedengeran. Oh iya. Berapa ini kamu? RDPU-nya sekitar 880. Di mana RDPU apa tuh? Itu di BNI itu. Oke. 880. Kan? Iya. Iya. Oke lah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan satu aset kelas nih. Iya, Emerging market. very well diversified ya. Dengan Ini size-nya US. oke ya. 2, 3 kripto. 4 buat aman cash. Ini cash atau ekuivalen kan? Ini udah Porto tinggal tidur sebenarnya. Selesai kamu. Dapat duit lagi, kamu alokasiin lagi, rata, udah 5 M. Habis itu lunasin rumah. Ini di atas 10% semua. Iya. Return equity-nya. Tiga-tiganya ini. Ini ya lagi ya gitu lah dikit. Iya. Ini nanti Ketarik pelan-pelan kan? gini. Iya. Ya ini berapa tadi size-nya? Total semua? 1,4 M. Kayaknya tapi dia kalau kayak ini kayaknya dia ngerti apa yang dilakuin. Iya. Good. Keep, choice. biarin sih. Iya. Nggak ada yang kita ganti kamu? Ya paling ya itu nambah ke 5 M duit liquid dulu baru lunasin KPR-nya. Iya, betul. That's it, that's all. Kamu kurang lebih berapa lama nih kayak kalau gain 1,5 M lagi liquid? Dengan proyeksi kamu kerja ya. Estimasi cash flow sama. Kira-kira sekitar 3 tahunan lagi lah. Ya. Oke. Udah hampir selesai berarti ya sama KPR-nya kan? Iya, benar. Benar. Ya kurang lebih sekitar 3 tahun lagi sih. Tapi kalau misalnya tahun depan misalnya ada kebutuhan mendadak gitu, bisa disarankan nggak misalnya contoh porto mana yang harus di-trim terlebih dahulu? Ya kripto pasti. Kalau mau di-trim ya. Oh, kalau mau di-trim berarti ini loh pertama. Iya, kripto. Tapi kalau ada darurat kan kamu udah siapin. Iya. Ah. Kriptonya mungkin bisa di-trim ya, Bro. Ya mungkin bisa setengah terus kayak Boleh. DPU. Iya, nggak masalah. Ini setengah kamu balikin ke reksadana nih, boleh nih. Ini nggak Iya. ada masalah nih. Iya. Tapi ini nggak akan gue sentuh sih. Iya. Ini nggak bakal gue sentuh BCA dia. Ini. BRI juga good choice kan? Ini ya oke lah, Oke ini kan? oke lah, ini oke, ini good. Iya. Ini wonderful. Ini boleh di-trim tapi so far komposisinya juga oke. Iya. Kayaknya dia paham apa ini ya kata-kata Jim Simmons loh. Dia Apa bilang itu? orang finance itu kadang lebih susah diajarin finance dibanding engineer diajarin finance. Ini engineer kan? Damn. Karena kan tadi yang orang finance-nya mau ini. Ngawur dia, mau all in dia. Iya, mau all in timing the market di Q4, all in MSTR sama 6 miliar. Ini engineer dia bener-bener dia struktur Iya, nih, bener. rapi Ini nih. karena engineer, Bro. Iya. Engineer. Engineer itu berarti itu Iya, belajar nih suka gue nih. suka Kalau ini. kita hiring analis harus engineer Cara berarti. pikirnya ya, Iya. framework otaknya itu Terstruktur gitu logikanya. Tadi orang finance mau all in dia mau all in. Mau lompat dia. Karena ya ini ya teman-teman
harus paham juga ya, ini juga bagus karena ya kita ngomong ya, Ray Dalio, Bridgewater kan juga punya prinsip yang namanya risk parity. Ya, betul. Jadi tingkat risiko untuk setiap aset itu juga beda-beda Betul. juga nge-weightingnya. Dan menurut saya juga bagus juga ya, dia tahu crypto bull market 1,5 M di sini Hajar, ya. Terus komposisinya juga ya wonderful strategi sih ini ya buat Rifki ini. Kayak cuman ini satu yang kita nggak ganti kayaknya. Iya bener. Jadi W Rifki ya. W nih engineer nih. Engineer dia. Oke. W engineer. Oke, keren kan? Keren Oke, keren oke, Rifki. oke. Oke. Ya, terima kasih. Terima Ada kasih. pertanyaan lagi? Cukup sih tadi sih, soalnya sudah udah nggak mulai masukin BTC lagi karena kan posisinya sekarang udah lagi kemahalan ya dan udah Ya, mulai setuju. berhenti dari Very well, very well. Keren. oke lah. Sama Oke. mau tanya tadi Prof satu lagi terakhir, Ya. Bro tim sekalian, untuk rebalancing tuh biasanya nanti dilakukannya berapa lama ya maksudnya? Oh, itu tergantung aset kamu naik atau enggak. Jadi Ya misalnya gini, entry-mu berapa di Bitcoin berapa? kamu misalnya Average punya, entry-nya. gini teorinya simpel ya. Kamu punya target portfolio ya misalnya. Ini 33 misalnya 33 33 33. Kalau ini naik jadi 50%, kan dia ngegedut kan? Ya. Ini kamu potong nih. Ini kamu pindahin antara sini yang lebih kecil atau yang sini. Udah gitu dong, rebalancing cuma gitu. Iya. Tergantung target aset alokasi kamu berapa. Kemarin Tergantung sih juga entry kalau di- yang asetnya lain drawdown, kamu bisa pilih buat average down di sana. Misalkan BRI-nya turun tuh Betul, tadi. betul. Kamu bisa kalau punya conviction di situ, kamu lakukan yang namanya average down atau kamu menang. Aset alokasi jawabannya nggak ada. Iya. Itu kayak antara art, Ya. seni, dan juga science. Jadi nggak bisa kamu tanya Iya. exactnya bagaimana. Cuman ya kita ngomong setiap hedge fund mereka punya strategi sendiri. Iya, ya. misalnya- Karena kalau Dalio ya lihat Betul. risikonya kripto sama saham Indo itu nggak sama. Betul, betul. Kripto itu menurut dia lebih beresiko daripada saham Indo. Betul. Harusnya ya kalau kamu rebalancing begitu ya harusnya ya kriptonya yang dikurangin karena di sini kita lihat ya komposisi yang size-nya paling gede itu malah di aset yang risikonya paling tinggi. Betul. Which is gak apa-apa karena kita Gak lagi apa-apa. buluran kripto kan. Ya. Cuman ke depannya kalau nggak ada buluran lagi ya kamu harus berpikir bahwa kayak terlalu heavy size-nya. Itulah pentingnya rebalancing kan. lulus standar tes ini. Bener. A ya ini A, nilainya nilainya A A. ini Rifki ini. Nilainya Engineer A. yang Top. bisa ini bro, nge-engineer market dia. Ya, keren. Ya, ya. Oke, terima kasih. Oke. Bro tim dan Bro Kakak.